Tuhan Yesus sangat dahsyat dan ajaib. Katakan bersama saya, Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan, gembala dan semua tim yang memberikan kesempatan, sebuah kehormatan untuk saya boleh melayani saudara pada hari ini. Dan tadi dalam ibadah yang perdana saya sampaikan sebuah judul khotbah, Ibu Saatku Belum Tiba. Dan kalau ada saudara yang tadi pagi tidak hadir, Anda mungkin nanti bisa lihat rekamannya. Dan saudara, nanti di ibadah sore, jam 5 sore, saya akan sampaikan sebuah kebenaran firman, khususnya akan berbicara tentang pernikahan, dengan sebuah judul khotbah yaitu menikah itu bunuh diri. Ya, ucapkan bersama saya, menikah itu bunuh diri. 2, 3. Serem banget pendeta, masa sih menikah itu bunuh diri? Nanti Anda bisa datang lagi jam 5 sore. Dan di kebaktian yang kedua ini, saya mau menyampaikan satu kebenaran. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-13. Di depan kubur Yesus, apa yang terjadi? Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, kepada Maria Magdalena, Ibu, mengapa engkau menangis? Malaikat Tuhan tanya kepada Maria di depan kubur, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Pada waktu itu, saudaraku, Yesus sudah bangkit dari kubur. Tetapi Maria Magdalena yang mencintai Yesus, menyangka bahwa Yesus masih mati. Menyangka bahwa Yesus masih ada di dalam kubur. Apalagi ketika dia melihat bahwa ternyata waktu dia mendekati kubur, kubur itu sudah kosong. Karena Yesus sudah bangkit. Siapa percaya Yesus Tuhan kita sudah mati dan sudah bangkit dari maut? Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, Maria Magdalena dalam keadaan dia frustrasi, dalam keadaan dia menangis sedih, maka para malaikat bertanya kepada Maria, Ibu, mengapa engkau menangis? Pertanyaan Tuhan juga sama buat saudara dan saya. Dia panggil nama saudara masing-masing. Mengapa engkau menangis? Nah, tema khotbah saya siang ini adalah Ibu, mengapa engkau menangis? Seharusnya Maria Magdalena bukan menangis, tetapi seharusnya dia bersuka cita karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, tangisan bagi wanita merupakan bahasa untuk mengekspresikan perasaannya. Dan saya tahu saudara, di mana-mana di gereja, seringkali jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah para pria. Itu artinya nanti di surga, wanita lebih banyak daripada pria, saudara tahu. Wah, yang amin itu wanita, saudara tahu. Itu sebabnya para pria tidak boleh merendahkan wanita. Dan kita bersyukur Alkitab dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah menyamakan kedudukan para wanita sama equal dengan para pria-pria. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Nah, sekali lagi, tangisan bagi wanita merupakan bahasa untuk mengekspresikan perasaannya. Saat wanita sedih, ia akan apa? Menangis. Saat wanita disakiti, ia akan apa? Menangis. Saat wanita tersentuh hatinya, dia akan, apalagi nonton drama Korea, ya kan? Saat wanita berdoa, biasanya wanita akan apa? Menangis. Saat wanita bahagia pun juga, dia akan apa? Menangis. Nah, dunia adalah lembah air mata. Dan sebenarnya kita harus sadar bahwa manusia sejak lahir itu selalu menangis.
Bahkan kalau sampai ada bayi yang lahir tidak menangis, maka bidan atau dokternya, susternya akan memukul pantatnya, pem, supaya apa? Menangis. Tujuannya apa? Supaya semua cairan yang ada di dalam mulutnya keluar ketika dia menangis. Nah, saudaraku, saya yakin tidak ada di antara kita waktu lahir. Waktu Anda lahir tiba-tiba, nggak ada. Semuanya pasti apa? Nangis. Orang-orang di Semarang kalau melahirkan menangis nggak? Menangis, sudah tahu. Nah, pria-pria juga, walaupun seringkali gengsi dan merasa bahwa pria jaim nggak perlu menangis. Tapi kalau Anda baca dan Anda perhatikan tokoh-tokoh Alkitab para pria-pria juga, mereka banyak menangis. Alkitab mencatat Daud pun juga menangis. Lalu Yusuf pun juga anak Yakub, dia meratap, dia menangis ketika dia dijual, dimasukkan ke dalam sumur dan dijual sebagai budak. Dan Musa pun menangis, dan bahkan Tuhan Yesus tercatat, dia beberapa kali menangis. Menangisi kota Yerusalem, menangisi saudaraku keluarga Lazarus yang sedang berduka, Maria dan Marta. Nah, dunia ini adalah lembah air mata. Bahkan saat manusia mati pun, tentunya bukan yang mati yang menangis, tapi keluarga dan orang-orang yang dicintai akan mengiringi dengan tangisan. Bahkan pada waktu manusia di puncak kebahagiaannya ketika menikah. Saudara, saya seorang gembala yang mengembalakan gereja Indonesia di Amerika, di kota Philadelphia, New York, dan Colorado. Seringkali dalam keadaan, saudaraku, ketika mereka mengucapkan janji nikah, ya kan, ada yang masih bisa tahan, tapi begitu kami beri kesempatan mengucapkan terima kasih kepada orang tua mereka, maka seringkali mereka nangis, lupa semua eyeshadow-nya dan semua bulu matanya sampai ke basah semua. Kenapa? Karena manusia seringkali akan menangis. Ibu, mengapa engkau menangis? Nah, kita akan belajar beberapa pelajaran penting dari tangisan Maria Magdalena. Yang siap belajar sama-sama katakan amin. Yang pertama, setiap tangisanmu diperhatikan oleh Tuhan. Setiap air mata saudara diperhatikan oleh Tuhan. Urusan soal air mata saja, soal tangisan saja, Alkitab mengatakan, Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah Tuhan yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Artinya setiap air mata kita tidak akan pernah sia-sia. Semua ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kita harus mengerti bahwa setiap tangisan kita, setiap kesedihan kita, semuanya dihitung oleh Tuhan. Air mata, doamu, semuanya ditampung di kirbat Tuhan. Dan siang hari ini kalau ada saudara yang sudah sekian lama engkau mengalami penderitaan, pergumulan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, apapun juga. Orang lain bisa tidak mengerti, orang lain bisa tidak peduli. Saya mau beritahu ada kabar baik, Tuhan Yesus tetap peduli dan mengerti keadaan saudara dan keadaan saya. Kalau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung, lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Lihat bagaimana para malaikat Tuhan sampai khusus tanya kepada Maria Magdalena. Maria, ibu, kenapa engkau menangis? Dan rupanya bukan hanya malaikat yang bertanya kalimat yang sama. Sekarang lihat Yohanes 20 ayat 15. Saat itu Yesus datang, tapi Maria tidak mengenal itu Yesus. Lihat kata Yesus kepadanya. Baca sama-sama 2, 3. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya.
Saudara sekalian, bukan hanya para malaikat yang peduli dengan tetesan air mata daripada Maria. Tetapi sampai Tuhan Yesus sendiri juga berkata dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Hari ini dia Tuhan yang mengerti setiap tetesan air mata kita. Dia Tuhan sahabat yang sejati. Dia mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mungkin hari ini ada saudara yang mengalami kesesakan dan engkau disakiti, engkau dikhianati, engkau ditinggalkan, engkau dilupakan. Tapi satu perkara kita belajar siang hari ini, bahwa setiap tangisan saudara diperhatikan, diperhitungkan, dicatat oleh Tuhan. Dan setiap air mata kita tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Saya pelajari orang kalau nangis, terutama wanita, itu macam-macam. Ada yang nangisnya itu begini. Itu air matanya tangisan kesedihan. Tapi ada wanita kalau sudah nangisnya begini, ini paling bahaya. Itu sudah nyesek sampai di dalam, saudaraku. Tapi percayalah, suamimu mungkin gak peduli. Mungkin orang lain gak peduli. Saat malam-malam kau gak bisa tidur dengan linangan air mata di bantal saudara. Karena semua kesedihan, kegagalan, semua kekalahan yang kau alami. Dengar, Yesus hari ini mau berkata, "Kenapa engkau menangis? Aku Tuhan yang cinta dan peduli akan kehidupanmu." Yang percaya katakan amin. Ada kuasa dalam tangisan doamu. Dan tidak masalah kalau engkau menangis. Hai para pria, jangan kau berkata, "Oh cengeng sekali kalau pria menangis." Tapi mari, tangisan merupakan sesuatu yang Tuhan tampung dan Tuhan pelihara. Tapi yang kedua, ada pelajaran yang menarik. Lihat sekarang Yohanes 20 ayat 13 sekali lagi. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka. Ini kan ekspresi hati, jawabannya apa? "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Artinya Maria sebelum ditanya oleh malaikat ini, dia udah coba cari kemana-mana, kemanakah mayat Yesus. Makanya dia berkata, "Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dia sudah desperate, dia udah putus asa, dia udah merasa nggak mungkin aku bisa ketemukan lagi dengan mayat Yesus. Saudara sekalian, yang pertama tadi memang Tuhan selalu memperhatikan setiap air mata kita. Tapi kebenaran firman yang kedua, hapuslah tangisan keputusasaanmu. Ayo ucapkan bersama saya harus hapus air mata keputusasaan saya. 2, 3. Maria menjawab pertanyaan malaikat, "Kamu nggak tahu ya, aku ini sudah coba cari mayat Yesus, nggak ketemu, nggak ada." Jadi dia sudah putus asa. Saudara sekalian, hari ini keputusasaan adalah lawan daripada iman percaya. Keputusasaan adalah perusak hidup banyak orang. Karena ketika orang sudah putus asa akan hidup ini, akan beban masalahnya, maka itu menandakan bahwa dia tidak lagi mempercayai Tuhan yang jauh lebih besar dan berkuasa daripada masalahnya. Tahukah Anda bahwa orang yang putus asa, patah semangat, itu akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Orang kalau sudah menyerah dan putus asa dalam hidup ini, maka dia bisa terganggu kesehatannya, terganggu hubungannya, dan semuanya akan terlihat, saudaraku, sangat buruk sekali. Sementara seorang pemenang adalah orang yang bisa putus asa, tetapi pemenang tidak mau terus tinggal dalam keputusasaannya. Seorang pemenang bangkit dari keputusasaannya untuk meraih keberhasilan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya.
Hari ini hapus semua air mata keputusasaanmu. Saudara yang mungkin berkata, percuma saja saya udah doa sekian lama Pastor Lukas. Tapi kenapa tidak ada pertolongan Tuhan? Percayalah saudaraku, masih ada jalan terbuka buat semua kita. Percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan buat kita sampai selama-lamanya. Dan hari ini mari kita belajar, tinggalkan semua keputusasaanmu. Kehilangan uang, kehilangan banyak. Kehilangan sahabat, kehilangan sangat banyak. Namun jika engkau kehilangan semangat hidup, itu berarti engkau telah kehilangan segala-galanya. Saya mau tanya dengan semua jemaat yang dicintai Tuhan. Saudara mau kehilangan segala-galanya? Tidak. Saudara tidak mau kehilangan segala-galanya? Kalau engkau tidak pernah mau kehilangan segala-galanya, jangan pernah putus asa. Seberat apapun tantangan, Yesus Tuhan tetap lebih besar daripada semua masalah dan pergumulan, kesulitan kita. Katakan amin. Percayalah bahwa di balik semua yang buruk, ada blessing in disguise. Ada berkat terselubung. Karena seringkali berkat itu, saudaraku, dibungkus dengan bungkus kado yang jelek, yang namanya persoalan, yang namanya semua keadaan yang buruk. Tapi kalau engkau tetap percaya Tuhan, setelah engkau buka bungkus kado yang jelek, yang bernama persoalan, di dalamnya ada berkat Tuhan yang dahsyat. Katakan haleluya, haleluya. Emas, ya kan? Masalah adalah emas dari Allah. Artinya apa? Di balik setiap masalah pasti ada berkat. Bilang kita katakan ujung-ujungnya pasti baik. Ayo ucapkan ujung-ujungnya pasti baik. Tuhan itu pasti akan membuat ujung-ujungnya pasti baik. Katakan amin. Katakan amin. Tapi kenapa belum baik? Berarti belum ujungnya. Hari ini kita belajar. Saudara, satu kali ada jemaat kami di Amerika, di kota Philadelphia. Seorang wanita sudah mulai masuk usia. Mulai masuk usia tertentu. Dan ternyata sampai usia tertentu dia belum menikah. Dan Anda mengerti ya, wanita itu kadang-kadang masih umur 20 tahunan, saudaraku, jual mahalnya bukan main. Ya kan? Kalau sudah umur 30-an, belum ada yang naksir, ya kan? Mulai, siapa dia? Siapa yang mau ya? Kalau sudah 30 ke atas kadang-kadang, siapa saja boleh deh, sale, diskon, saudaraku. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sudah nggak boleh putus asa. Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Katakan amin. Nah, jemaat kami ini, saudaraku, dia udah mulai masuk usia 40-an waktu itu, dan belum menikah. Nah, kami mengajarkan untuk tetap percaya, lebih baik berjalan di jalan Tuhan, daripada di jalan dunia, yang ujung-ujungnya kebinasaan. Kami ajarkan hidup kudus. Nah, satu kali, ada seorang cowok Indonesia dari state lain, itu saudaraku kenalan sama dia. Suka sama dia. Lalu dia bawa pria ini ketemu saya. Lalu pria ini tanya, lu kenapa harus ketemu pendetamu? Oh iya, ini gembala saya. Kamu harus ketemu dia. Dan kalau gembala saya setuju, maka saya akan mencoba mengenal kamu lebih dalam. Akhirnya ketemu, saudaraku, ngobrol-ngobrol, ya kan. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Pria ini berkata, mengundang wanita ini ke state-nya dia, di luar kota, di luar provinsi yang lain di Amerika. Untuk apa? Untuk dikenalkan pada keluarganya. Rupanya, saudaraku, setelah pulang beberapa hari dari state itu, dia ngomong, wanita ini balik dan bilang, Pastor Lukas, saya putuskan cowok itu. Saya nggak mau lagi hubungan sama dia. Loh, kenapa? Iya, ternyata waktu saya dibawa ke sana, ternyata dia mulai berkata, kan kita udah mulai suka sama suka. Gak apa-apa hubungan seks dulu. Nanti kita serius baru menikah. Lalu dia berkata, tidak, pendeta saya dan firman Alkitab berkata, tidak boleh. Setelah menikah baru seks itu resmi. Apa yang terjadi, saudaraku? Teman-teman wanita ini ngejek dia. Mentertawakan. Lu jangan sok suci. Lu jangan sok pendeta. Jangan sok jadi malaikat. Umurmu sudah berapa?
Masih ada yang naksir aja kamu sudah bersyukur. Ngapain lu jual mahal? Wah, dia dicibir, diejek oleh teman-temannya. Dia nangis kepada saya bilang, percaya air matamu hari ini satu hari akan dibela Tuhan, diubah jadi sebuah kemenangan. Apa yang terjadi? Dia tetap setia sama Tuhan. Saudara, ternyata dia ngekos di satu rumah di kota Philadelphia. Satu kali ketika dia pulang kerja, di tetangga rumah itu ada orang bule. Ya, ini bukan bule cat sendiri, bukan. Saudara. Ini bule asli, ada keturunan Jerman, sudah setengah usia juga. Nah, rupanya bule ini lihat wanita ini, orang Indonesia ini, lalu kemudian tertarik, ngajak kenalan. Ngobrol-ngobrol, ternyata bule itu suka sama jemaat wanita ini, saudaraku. Nah, tapi jemaat ini langsung tegas ngomong dari awal. Kalau kamu mau sama saya, kamu harus ikut Yesus. Yang kedua, kamu harus jaga kekudusan. Kita tidak pernah hubungan seks sebelum kita menikah. Dan setelah menikah pun kita harus hidup kudus, suami istri. Dan Anda tahu, bulenya mau. Dan ternyata bule ini sudah, istri yang pertamanya udah meninggal. Akhirnya ditemukan dan mereka mau nikah. Akhirnya konseling. Saya kasih firman bekal pernikahan dan akhirnya kami berkati dalam pernikahan. Anda tahu apa terjadi? Di hari pertama setelah dia menikah, tiba-tiba dia telepon saya. Saudara harus tahu ya, gembala sidang itu, kalau terima telepon jemaat, hatinya dak dik duk. Kenapa? Biasanya jemaat kalau telepon gembala, kalau lagi ada persoalan. Iya Pak ya. Oh puji Tuhan di sini enggak. Biasanya banyak jemaat cari pendeta kalau lagi ada persoalan. Tapi kalau lagi diberkati, makan dan pesta, lupa pendetanya. Oh di sini enggak ada. Semua jemaat hati bagus-bagus. Anda cinta gembala dan semua tim dengan luar biasa. Nah pagi itu setelah malam pengantin, dia telepon saya. Saya lihat, waduh telepon ada masalah apa lagi? Waktu saya angkat, lalu dia teriak, puji Tuhan. Wah, kalau saya teriakan begitu, hati saya lega, haleluya. Pak Lukas, ternyata apa? Habis kami menikah semalam, tadi pagi dia ajak saya pergi ke sebuah tempat. Terus, lalu suami saya bilang, kamu tahu enggak, ini rumahku. Dan kalau ini rumahku, mulai sekarang ini juga rumahmu. Wow, saya suka cita Pak. Dia sederhana, saya pikir dia kontraktor. Maksudnya tukang kontrak. Ternyata dia punya rumah. Saya bilang, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Tutup. Besok hari kedua dia telepon lagi. Saya kaget, aduh ada masalah apa? Puji Tuhan Pak. Loh, wah kenapa? Ternyata dia tunjukkan dia punya rumah kedua. Puji Tuhan, rumah kedua dia sewa-sewakan. Ternyata dia punya rumah dua Pak. Wah puji Tuhan, engkau punya suami, punya rumah dua. Hari ketiga telepon lagi. Puji Tuhan, kenapa? Saya ditunjukkan rumah suami saya yang ketiga. Sampai seminggu saudaraku, telepon tiap hari. Ternyata suaminya rumahnya banyak. Dan ketika teman-temannya yang tadi mengejek dia, tahu bahwa suaminya orang kaya punya banyak rumah. Lalu mendekati jemaat ini. Sorry ya, tanya dong sama suamimu. Dia punya adik enggak sekaya kayak dia? Loh emangnya kenapa? Kalau ada kayak gitu, saya mau. Minimal kalau punya teman. Lalu dia teriak berkata, hoki orang, berkat orang beda-beda. Aku takut akan Tuhan, aku enggak putus asa ikut jalan Tuhan. Tuhan beri yang terbaik. Sekarang dia nyonya besar, nggak boleh lagi kerja. Dia ajak tiap hari cuman jalan-jalan, shopping sama suaminya. Ngurusi rumah-rumah, lihat cek apakah ada yang rusak atau enggak. Ternyata Anda tahu, dia berkata, kalau kita dalam Yesus nggak putus asa, ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, pelajaran penting dalam tangisan Maria Magdalena,
Lihat Yohanes 20 ayat 14 sampai 15. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Perhatikan, Maria menyangka. Kata bersama saya keras, Maria menyangka. Lebih keras, Maria menyangka. Menyangka artinya adalah berasumsi, berpraduga. Maria menyangka orang itu Yesus adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia," Yesus dituduh sebagai selaku pencuri mayat Yesus. "Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, yang pertama tadi kebenarannya bahwa Tuhan selalu melihat, menghargai setiap tetesan air mata kita. Yang kedua, hapuslah setiap air mata keputusasaanmu. Tapi yang ketiga, hapuslah tangisan asumsimu yang salah. Maria berasumsi, berpraduga bahwa Yesus itu adalah penunggu taman yang telah mencuri mayat Yesus. Wrong assumption is the mother of confusion. Asumsi yang salah adalah ibu daripada semua kekacauan. Kalau saudara suka berasumsi yang salah, berasumsi yang jelek, maka rumah tangga bisa ribut, pekerjaan bisa kacau, pelayanan gereja bisa ribut. Kenapa? Maria berasumsi, menyangka bahwa Yesus ini adalah penunggu taman yang mencuri mayat Yesus. Banyak orang percaya hari-hari ini sedang terjebak dalam asumsi yang salah. Berpraduga-praduga. Apalagi orang Indonesia itu paling mahir dengan sebuah seni, teori gatuk-menggatukkan. Suami sudah gak senyum sama saya, sudah 2 hari. Jangan-jangan dia punya Susi. Mertua saya sudah gak lagi senyum sama saya. Jangan-jangan mertua saya sudah gak suka sama saya menantunya. Gembala saya sudah gak pernah telepon saya lagi. Pasti gembala saya sudah gak suka lagi saya bergereja di tempat ini. Hati-hati, seringkali asumsi-asumsi itu menjebak kita. Dan banyak kehidupan orang percaya mengalami kegoncangan, kehancuran. Kenapa? Karena mereka terus terjebak dalam asumsi-asumsi yang salah. Apalagi wanita itu ya seringkali kuat perasaannya, feelingnya. Pria itu rata-rata kuat di logikanya. Makanya buktinya apa? Pria sama wanita, suami istri kalau ngobrol biasanya beda, ya kan? Dia bilang begini, si istri bilang, "Pah, mama rasa kayaknya papa sudah kurang romantis lagi." Kalau pria beda, papa pikir, mama ini kok kayaknya tambah suka marah-marah, cerewet sekali. Nah, seringkali saudaraku, perasaan itu seringkali menjadi sebuah asumsi yang salah. Berapa banyak wanita sudah merasa tidak dicintai lagi. Berapa banyak anak-anak Tuhan, bukan cuma wanita, orang-orang percaya yang merasa, Tuhan kayaknya pilih kasih. Ada yang merasa kurang berhasil, merasa kurang cantik, merasa kurang ganteng, perasaan takut, khawatir, kurang dihargai, merasa kecewa, mudah marah, tidak percaya diri, bahkan juga saudaraku, akhirnya seringkali asumsi terjebak menjadi suatu penghakiman. Tanpa kita tahu, lalu kita mudah untuk menghakimi, menggosipkan. Hati-hati saudaraku, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Karena seringkali kita bisa terjebak seperti Maria Magdalena. Maria Magdalena ini cinta Tuhan.
Tapi dia terjebak dalam asumsi yang salah. Banyak anak-anak Tuhan dikit-dikit berasumsi salah. Dikit-dikit marah, kecewa. Lalu kemudian ngancam Tuhan. Bahkan ngancam gereja. Kalau saya nggak ditolong Tuhan, kalau doa saya nggak dijawab Tuhan, oke. Saya hitung sampai 3 minggu lagi. Kalau saya nggak ditolong, that's it, saya nggak ke gereja lagi. Saudaraku, hari ini, buanglah semua asumsimu yang salah. Supaya hidupmu alami berkat dan terobosan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terkadang realita memang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi jangan pernah berasumsi salah dengan Tuhan. Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Dia tetap Tuhan yang baik sampai selama-lamanya. Siapa percaya Tuhan sangat baik? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Sampai Tuhan sendiri berkata, adakah kamu bapak yang jahat? Kalau anaknya minta ikan lalu kemudian anaknya diberikan ular. Tidak mungkin. Apalagi bapakmu yang di surga. Jangan berasumsi salah. Ketika Tuhan izinkan usahamu mengalami penurunan bahkan kebangkrutan. Jangan kemudian marah dengan Tuhan. Ketika engkau mengalami keadaan difitnah, disakiti, dikecewakan. Saudara, Maria Magdalena akhirnya malu. Ternyata aku pikir engkau pencuri. Ternyata engkau adalah Tuhan sendiri. Berapa banyak orang Kristen akhirnya malu. Karena ternyata dia berasumsi salah. Itu sebabnya saya pesan buat setiap kita jadi Kristen yang cerdas. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Tapi lambat untuk marah. Yang sujud tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Tuhan kasih kita 2 telinga, 1 mulut. Tuhan ngomong cukup nak. Kalau kamu dikasih 2 mulut, lebih cerewet lagi. 2 telinga Tuhan beri kenapa? Bukan cuma hanya supaya stereo mendengarnya. Tapi supaya kita belajar bisa check and recheck dari kedua sisi. Saudara, kadang-kadang dengan gampang hari-hari ini orang kena berita hoax. Gampang kena berita-berita gosip sana sini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk kita cerdas. Kata bersama saya harus cerdas. 2, 3. Saudara, Naomi, ketika dia meninggalkan Bethlehem dengan Elimelek suaminya, Mahlon dan Kilion. Ternyata tidak lama kemudian habis semua kekayaannya. Bahkan Naomi kehilangan suami dan 2 anak wanita prianya. Apa yang terjadi, saudaraku? Saat dia pulang balik ke Bethlehem dengan yaitu Ruth menantunya. Orang-orang Bethlehem berkata, itu kan Naomi, itu kan Naomi. Arti Naomi adalah manis. Tapi Naomi marah, berkata, jangan sebut aku Naomi. Sebut aku marah. Artinya apa? Pahit. Karena Tuhan telah melakukan yang pahit kepadaku. Saudara, Naomi berasumsi Tuhan itu kejam. Tapi akhirnya Naomi di pasal-pasal berikutnya dia bertobat. Dia mulai menyadari Tuhan izinkan dia kehilangan suami. Tuhan izinkan dia kehilangan 2 orang anaknya. Tuhan izinkan dia kehilangan kekayaannya. Karena ada satu tujuan. Akhirnya dia kembali pulang dengan Ruth, orang Moab, ke Bethlehem. Dan Ruth bertemu dengan Boaz yang akhirnya menikahi Ruth. Akhirnya Naomi dengan Ruth diangkat menjadi orang yang diberkati kembali. Dan justru dari pernikahan Boaz dan Ruth, lahirlah generasi berikutnya, yaitu Isai ayah Daud. Bahkan lahirlah Daud. Bahkan 14 generasi kemudian, lahirlah Yesus sang juru selamat yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kata bersama saya, Tuhan tidak pernah berniat jahat. 2, 3. Lebih keras, Tuhan tidak pernah berniat jahat. 2, 3. Saudara, tahun 2006 Desember, gedung yang kami sewa untuk ibadah di kota Philadelphia terbakar karena korsleting. Waktu itu hari Kamis, beberapa pendoa lagi dekorasi Natal. Ada korsleting dan gedung itu kebakar habis. Kebakaran dari jam 11 pagi, baru padam hampir jam 11 malam. Dan Anda tahu saya bersyukur karena tidak ada satupun korban jiwa.
Tapi yang namanya, saudaraku, kesedihan, persoalan, Anda harus tahu ya, terkadang harusnya orang Kristen itu ketika lihat yang lain susah, justru ikut menangis dan mendoakan. Tapi seringkali justru kebalikan. Saat yang lain menangis, dia mentertawakan. Kami melewati ejekan, kami lewati penghakiman, lewati fitnaan. Itu sebabnya Tuhan marah, pengajarannya sesat. Makanya gerejanya dibakar sama Tuhan. Saudara, dalam keadaan begitu Tuhan ngajari, belajar ampuni. Saudara, kami nyanyi lagu itu, waktu itu masih mulai diajarkan, mulai muncul, ku tak akan menyerah. Pada apapun juga, dalam segala perkara, Tuhan pasti punya rencana. Saudara, apa yang terjadi? Dengan linangan air mata, kami lewati masa-masa sulit. Itu Desember 2006. Berapa minggu kemudian, Januari 2007, istri saya dalam kehamilan sudah 4 bulan lebih. Anak kami yang kedua. Akhirnya gugur. Dan istri saya dalam kesakitan harus dibersihkan. Saudara, di rumah sakit dengan teriakan, dia pegang remas tangan saya, menahan sakitnya. Dan dia teriak, Tuhan Yesus, apapun boleh kau ambil, tapi jangan ambil Yesus dari hidup kami. Sebuah air mata yang menguatkan saya. Saya peluk istri saya. Kuat, kuat. Tuhan punya rencana. Saudara, kami lewati masa-masa sulit waktu itu. Masa ujian. Betul-betul real, namanya baptisan api. Karena bukan cuma sebuah klise, tapi benar-benar api yang menyambar habis gedung yang kami pakai untuk ibadah. Tapi yang ajaib, ketika kita tidak lagi berasumsi salah dengan Tuhan, kita belajar percaya. Dan kita tetap nyanyi, ku tak akan menyerah. Pada apapun juga. Hatiku percaya kepadamu Tuhan. Saudara, selisih beberapa bulan kemudian, Agustus 2007, akhirnya justru kami berhasil membeli sebuah gedung besar di daerah kota kami. Dari medical center, sebuah tempat bekas rumah sakit kedokteran internis atau yang spesialis. Itu akhirnya kami bisa beli gedung dan dari medical center kami rubah jadi miracle center. Karena Yesus pusat mujizat dan dia tidak pernah terlambat menolong kita anak-anaknya. Di saat sulit seperti itu, akhirnya justru kami bisa beli gedung. Bisa renovasi gedung. Anda kalau masih ingat 2007-2008, Amerika mengalami krisis yang parah soal ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan besar kolaps. Saya bilang, Tuhan, kenapa justru di masa krisis ini engkau mau kami bangun gedung? Tuhan berkata, nak, aku mau tunjukkan mujizatku. Kalau engkau tetap bersyukur dalam segala keadaan. Sudah saya saksi, kami habis semua tabungan. Bahkan cincin mas-masan, cincin perkawinan kami pun kami tabur untuk pembelian gedung dan renovasi. Jemaat pun juga rame-rame menabur. Tapi kami mengalami banyak mujizat demi mujizat. Yang lain banyak di PHK dari kerjaannya. Beberapa jemaat saksi, pastor luar biasa. Loh kenapa? Saya malah naik gaji. Bos saya berkata, kamu tahu ini kerjaan kita tambah rame. Aku kasih naikkan gaji. Ada jemaat yang tiba-tiba berkata, puji Tuhan pendeta. Kenapa? Saya dapat warisan dari keluarga. Ada yang meninggal, saya dapat warisan sekian besar. Saya mau tabur lagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah bertindak salah. Hari ini, hapus air mata, asumsimu yang salah. Yusuf di awal, ketika dia dijual, dimasukkan dalam sumur yang kering, dan dijual. Yusuf meratap. Yusuf bisa tanya, kenapa aku, why me Lord? Kenapa aku Yusuf? Tapi Yusuf akhirnya sadar. Yusuf orang terbaik yang lewati penderitaan yang sedang dikirim Tuhan ke Mesir. Saudara coba berhitung,
Kenapa yang dikirim Tuhan Yusuf ke Mesir? Kenapa bukan Ruben? Kalau Ruben yang dikirim ke Mesir, Ruben gak bakal jadi raja muda di Mesir yang memelihara bangsa-bangsa di masa kelaparan. Karena Anda tahu Ruben kelemahannya apa? Wanita. Seks. Dia tidur sama Gunde ayahnya Yakub. Nah kalau Ruben yang dikirim Tuhan ke Mesir, alamak, kena istri Potifar. Klepek-klepek. Yusuf tiap hari aja digoda, Usuf. Saudara jangan pikir istri Potifar itu sudah tua, sudah bau minyak angin, balsem, minyak goreng juga. Saudara, saya pelajari menurut tradisi, nama istri Potifar itu Suleha. Dan Suleha itu usianya tidak berbanding jauh dengan Yusuf. Karena istri Potifar itu adalah orang kepercayaan Firaun. Jadi kalau seorang pejabat penting, istrinya pun juga yang cantik dan seksi dan sebagainya. Kenapa yang dikirim Tuhan Yusuf? Bukan Ruben. Sebab Yusuf yang terbaik. Yang bisa menang dari godaan seks. Kenapa yang dikirim Tuhan adalah Yusuf? Kenapa bukan Simeon? Dan kenapa bukan Lewi? Karena Lewi dan Simeon suka emosi. Pemarah. Masih ingat waktu Dina adik mereka diperkosa? Akhirnya mereka Simeon dan Lewi pura-pura, oke, terima lamarannya. Tapi sunat. Semua disunat, tiba-tiba mereka balas dendam. Seandainya yang dikirim Tuhan adalah Simeon dan Lewi. Apa yang terjadi? Istri Potifar dan semua orang Mesir dibantai habis oleh mereka karena dendam. Yusuf seorang pengampun. Dan Yusuf berkata, Yusuf, engkau yang terbaik, yang cocok lewati penderitaan. Hari ini kalau engkau berkata, kenapa aku Tuhan yang ngalami ini? Jangan marah lagi, jangan berasumsi salah, jangan curiga dengan Tuhan. Surga berkata, nak, kamu orang terbaik. Ya harus lewati masang padang gurun. Tapi di baliknya engkau akan lihat kemuliaan demi kemuliaan. Berkat demi berkat. Promosi demi promosi. Mujizat demi mujizat. Pemulihan demi pemulihan. Gereja HTI sedang lewati masa pemotongan, pembersihan, pemurnian. Pruning time. Yesus berkata, seperti pokok pohon anggur. Supaya dia berbuah lebih lebat, maka ia dibersihkan. Tapi jangan khawatir, kalau Anda tetap percaya, setia, bersyukur. Sebentar gereja ini alami pertumbuhan yang dahsyat. Engkau akan berbuah lebat dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Yang percaya katakan. Yang keempat, yang terakhir, pelajaran berharga dari tangisan Maria Magdalena. Ayat yang terakhir Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, Yesus berkata memanggil nama Maria. Dan kalau Anda baca ekspresinya, Yesus gak manggil ini, Maria, enggak. Tegas, Maria. Sebuah tindakan tegas, sebuah bentakan Maria. Maria langsung kaget, langsung dia sadar itu Yesus. Dan dia menyebut Yesus Rabuni. Saudara, yang keempat yang Tuhan mau kita belajar. Belajar kuasai dirimu. Lewati apapun juga, belajar kuasai dirimu. Kata bersama saya harus punya penguasaan diri. Lebih keras, saya harus punya penguasaan diri. Yesus berkata kepadanya Maria, kata berkata di sini dalam bahasa Yunaninya lego, artinya to teach, untuk mengajar. Yesus menghardik Maria, Yesus menegur Maria, Maria. Dan Anda tahu Maria kaget. Untung respon Maria segera berkata, Rabuni, artinya my teacher, guruku. Saudara, hari ini jangan tunggu sampai Tuhan tegur kita keras.
baru engkau sadar hari ini ketika Roh Kudus sedang berbicara lembut, cepat sadar. Buang semua asumsimu yang salah. Buang semua kekecewaanmu. Buang semua kemarahanmu. Dan engkau akan berkata, Tuhan engkau baik. Selama-lamanya engkau baik. Apapun yang aku lewati, aku tetap percaya rencana Tuhan baik. Dan tidak pernah salah. Aku adalah orang-orang yang tepat melewati semua masalah ini. Karena aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kesimpulannya, Tuhan mengerti setiap tetesan air mata dan persoalanmu. Tetapi jangan terjebak dalam air mata tangisan yang salah. Seperti tangisan Maria Magdalena. 4 pelajaran berharga dari tangisan Maria Magdalena. Yang pertama, setiap tangisanmu diperhatikan Tuhan. Gak apa-apa engkau nangis. Nangis bukan tanda kelemahan. Apalagi doamu dengan air mata. Penyembahanmu dengan air mata. Tuhan tampung di kirbatnya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, hapuslah tangisan keputusasaanmu. Kalau engkau sedang putus asa hari ini, buang semua. Karena bersama saya tidak mau putus asa lagi. Yang ketiga, hapus tangisan asumsimu yang salah. Karena bersama saya tidak mau berasumsi yang salah. Dan yang keempat, belajar kuasai dirimu. Lewati apapun juga, belajar dari Tuhan. Tadi pagi saya berkata, orang Kristen kanak-kanak, sibuk menyalahkan keadaan, sibuk menyalahkan orang lain, sibuk kecewa, marah sama Tuhan. Tapi Kristen yang dewasa, dia sibuk belajar. Tuhan, pelajaran apa yang kau mau aku belajar lewat peristiwa ini. Saudara, hari ini, kuasai dirimu, hapus air matamu, karena Yesus sudah bangkit. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup dan yang dahsyat. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.